guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Isnawati. Nah teman-teman semua, di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan tentang guru penggerak. Beberapa pertanyaan ini ditanyakan kepada saya di beberapa kolom. Misalnya biasanya itu di kolom chat YouTube, di DM Instagram, di TikTok, ataupun di tempat-tempat lain yang kadang juga bertemu secara langsung. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini saya rangkum dan saya buat dalam video ini. Nah, semoga memberikan gambaran kepada kalian semua yang saat ini sedang ingin mendaftar sebagai calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, apa saja sih pertanyaannya? Simak videonya ya. Pertanyaan yang pertama adalah sering banget ditanyakan, kenapa sih seorang guru harus menjadi seorang guru penggerak? Nah, teman-teman semua, seorang guru penggerak itu diharapkan menjadi pemimpin pendidikan di masa depan yang tentunya bisa mewujudkan generasi unggul Indonesia. Nah, kalau ini mah semua pendidik juga akan seperti itu. Tetapi di bagian guru penggerak ini adalah karena kita mendapatkan pendidikan selama kurang lebih 6 bulan. Di dalam pendidikan tersebut, kita bisa berbagi, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman dengan sekolah lain, kemudian kita mendapatkan materi dari fasilitator dan instruktur. Hal-hal itu tidak kita dapatkan di bangku kuliah. Nah, itulah kenapa saya menyarankan seorang guru itu harus menjadi seorang guru penggerak. Karena dengan menjadi seorang guru penggerak, kita bisa mendapatkan pendidikan yang sangat luar biasa yang mungkin kita tidak dapatkan di sekolah ataupun di kuliah. Yang kedua adalah apa saja sih yang didapat jika seseorang mengikuti program guru penggerak. Teman-teman semua, seperti saya sudah jelaskan bahwasanya guru penggerak ini merupakan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, kemudian proaktif, dan dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, di sini seorang guru penggerak juga bisa menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Teman-teman semua, ketika teman-teman semua mendaftar sebagai calon guru penggerak, kemudian lulus dalam seleksinya, maka akan mendapat beberapa hal. Yang pertama adalah mendapatkan pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 6 bulan dan pengembangan kompetensi dalam lokakarya. Kemudian yang kedua yaitu dapat meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang ketiga tentunya mendapatkan pengalaman belajar mandiri, kemudian belajar kelompok terbimbing, terstruktur, dan tentunya sangat menyenangkan. Dan masih banyak pengalaman-pengalaman lainnya. Bisa juga mendapatkan bimbingan, mentoring dari pengajar praktik, instruktur, maupun fasilitator. Kemudian yang paling penting adalah mendapatkan komunitas belajar baru. Nah, teman-teman semua, setelah kita mengikuti pendidikan guru penggerak, dan pada saat itu menjadi calon guru penggerak, maka ketika kita sudah lulus sebagai guru penggerak akan mendapatkan sertifikat 310 JP dan sertifikat guru penggerak tentunya. Nah, sertifikat tersebut bisa teman-teman gunakan untuk mendaftar sebagai calon kepala sekolah. Dan teman-teman juga bisa menggunakan sertifikat itu dalam pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia dan juga bisa menjadi salah satu untuk teman-teman bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, selama pendidikan guru penggerak ini, teman-teman juga mendapatkan bantuan paket data untuk pelatihan daring, serta ketika lokakarya kita akan mendapatkan biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi dalam pelaksanaan lokakarya tersebut setiap bulannya. Yang ketiga adalah siapa saja sih yang boleh mendaftar atau mengikuti program guru penggerak. Teman-teman semua, pada angkatan pertama, kedua, dan ketiga, seleksi program guru penggerak dibuka untuk guru TK, SD, SMP, dan SMA.
Sedangkan angkatan keempat dan seterusnya itu dibuka untuk guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, serta kepala sekolah. Nah, teman-teman semua, jadi sebenarnya siapa saja guru yang terdaftar di Dapodik dan memiliki akun SIM PKB, maka dia boleh mendaftar sebagai seorang calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak. Nah, teman-teman semua, ada juga yang bertanya kepada saya, apakah pelaksanaan guru penggerak ini dipungut biaya? Nah, pelaksanaan program guru penggerak ini tentunya tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis. Nah, jadi teman-teman semua, jika ada oknum yang mengatasnamakan panitia pelaksanaan program guru penggerak yang memungut biaya, kita perlu melaporkan ke sini. Kalian boleh laporkan ke sini. Jadi, semuanya itu free, gratis, kalian nggak perlu bayar. Nah, bagaimana sih saya bisa menjadi seorang guru penggerak? Teman-teman semua, untuk menjadi seorang guru penggerak itu kita harus mengikuti berbagai seleksi. Seleksinya itu yang pertama tahap 1 yang terdiri dari CV dan esai, dan yang kedua tahap 2 yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Kemudian selanjutnya setelah lulus seleksi maka akan dapat predikat sebagai CGP atau calon guru penggerak. Kemudian kita melaksanakan pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Nah, setelah mendapatkan pendidikan selama 6 bulan, maka kita akan dinyatakan lulus sebagai guru penggerak dengan predikat GP atau guru penggerak dan tergabung dalam komunitas guru penggerak di daerah masing-masing, serta menjadi anggota balai guru penggerak di kabupaten masing-masing. Di beberapa video ada juga yang bertanya kepada saya, kenapa sih mulai dari angkatan 5 pendidikan guru penggerak itu dulunya kan 9 bulan, kok sekarang menjadi 6 bulan gitu. Nah, teman-teman semua, mulai angkatan 5 PGP itu atau pendidikan guru penggerak dirancang sebagai program penyiapan kepala sekolah. Jadi, pada saat saya mendaftar sebagai guru penggerak, di angkatan 3 itu belum ada program yang menyatakan bahwasanya seorang guru penggerak itu akan bisa menjadi kepala sekolah. Tetapi, kemudian aturan itu dikeluarkan oleh Kemendikbud pada angkatan kelima. Seorang guru penggerak itu dirancang dalam penyiapan calon kepala sekolah. Nah, untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan kepala sekolah yang ada di seluruh Indonesia, maka pendidikan guru penggerak disesuaikan dengan periode waktu pendidikan lebih singkat dan efektif. Nah, di sini walaupun dia itu memiliki waktu yang lebih cepat daripada di angkatan 1 sampai 4, maka tetap menjaga kualitas lulusan guru penggerak. Jadi modulnya tetap sama, tetapi waktunya aja yang dipersempit. Selanjutnya ada juga yang bertanya kepada saya, apakah guru yang sudah mendaftar sebagai calon guru penggerak bisa pindah pendaftaran dari misalnya dari calon guru penggerak menjadi seorang pengajar praktik atau sebaliknya? Jawabannya boleh. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan teman-teman melakukan reset pendaftaran. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman merasa nih, kayaknya saya lebih cocok jadi pengajar praktik. Nah, kalian boleh melakukan reset pendaftaran. Dengan begitu, kalian akan pindah dari calon guru penggerak menjadi pengajar praktik. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa saja sih pihak yang terlibat dalam pendidikan guru penggerak? Selain calon guru penggerak yang bertindak sebagai peserta tentunya, ada juga yang disebut dengan fasilitator, instruktur, pengajar praktik, dan narasumber. Nah, fasilitator ini berperan dalam membantu proses pelatihan daring, meliputi monitor kemajuan peserta, kemudian memandu proses diskusi, menyimak presentasi, serta menilai penugasan individu maupun kelompok dari calon guru penggerak. Sedangkan instruktur itu bertemu guru penggerak itu secara virtual 1 kali dalam setiap modul selama 2 jam pelajaran. Dalam sesi ini biasanya instruktur akan memaparkan materi lanjutan dan mengadakan forum tanya jawab untuk mengkonfirmasi pemahaman dari peserta calon guru penggerak.
Sedangkan pengajar praktik itu berperan dalam melakukan pendampingan individu dan pendampingan kelompok. Nah, pendampingan individu ini berupa kunjungan ke sekolah calon guru penggerak dan pendampingan kelompok berupa lokakarya bulanan. Nah, sedangkan yang disebut dengan narasumber eselon atau itu biasanya berperan dalam menyampaikan paparan kebijakan terkait program pendidikan guru penggerak. Nah, biasanya paparan ini disampaikan satu kali pada pembukaan di setiap angkatannya. Nah, teman-teman semua, ada juga yang bertanya kepada saya, di seluruh wilayah Indonesia ini kan nggak semua tuh jaringannya bagus. Saat mengikuti salah satu materi secara daring, kondisi jaringan biasanya terputus atau tidak stabil. Nah, apa yang bisa dilakukan seorang peserta guru penggerak? Yang pertama adalah tahapan asinkronus pada pelatihan daring ini sebenarnya memungkinkan sebagai CGP untuk mengunduh materi berupa bacaan atau materi audiovisual. Nah, sehingga dapat diakses lagi tanpa jaringan internet. Jadi nanti di bagian LMS itu teman-teman bisa mengunduh materinya biasanya tuh materinya berupa bacaan dan video atau audio. Nah, sementara itu jika pada tahapan sinkron terdapat kendala jaringan, tak dapat melakukan diskusi bersama dengan fasilitator dan calon guru penggerak lainnya untuk penjadwalan ulang aktivitas daring tersebut. Jadi teman-teman yang berada di daerah-daerah yang mungkin tidak sampai jaringan, itu sih nggak masalah ya. Nah, selanjutnya ada juga yang bertanya, kenapa sih calon guru penggerak itu harus pengalaman mengajar selama 5 tahun dan memiliki sisa masa kerja selama 10 tahun? Nah, teman-teman semua, calon guru penggerak itu diharapkan sebenarnya sudah memiliki pengalaman mengajar dan telah menerapkan pembelajaran aktif yang berorientasi pada murid. Nah, sedangkan sisa masa kerja 10 tahun itu untuk memastikan bahwa guru penggerak itu memiliki waktu yang cukup untuk mengimplementasikan kemampuan yang didapatkan pada program pendidikan guru penggerak, serta dapat menjalankan peran dia sebagai guru penggerak di sekolah ataupun di wilayahnya. Jadi, perlunya yang namanya pengalaman selama 5 tahun dan masa kerja selama 10 tahun. Nah, teman-teman semua, ada juga yang bertanya kepada saya, bagaimana sih pengumuman guru penggerak itu biasanya di mana gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengikuti seleksi calon guru penggerak pada laman sekolah penggerak kemendikbud.go.id guru penggerak, di situ tim seleksi program guru penggerak akan menginformasikan kelulusan pada tiap tahap seleksi melalui surel masing-masing peserta seleksi. Jadi peserta itu diharapkan memasukkan alamat email yang benar dan memiliki kotak masuk secara berkala. Jadi kita bisa melihat, memeriksa email kita, kotak masuk email kita, sehingga kalau misalnya juga kita tidak bisa lihat di bagian kotak masuknya, kita bisa lihat di bagian spam. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana sih kalau saya tidak punya akun SIM PKB? Teman-teman semua, jika teman-teman itu sudah terdaftar secara aktif di Data Pokok Pendidikan atau Dapodik sekolah, maka pastikan dulu bahwa data Dapodik sekolah tersebut sudah sinkron dengan Dapodik pusat. Nah, jika Dapodik sekolah belum sinkron dengan Dapodik pusat, teman-teman bisa menghubungi operator Dapodik sekolah. Nah, setelah Dapodik sekolah sinkron dengan Dapodik pusat, biasanya kita menunggu 2 kali 24 jam untuk mendapatkan akun SIM PKB. Nah, setelah itu baru kita cari dan aktivasi akun SIM PKB teman-teman melalui laman yang ini. Nah, ini nanti ya aku masukkan di sini ya. Nah, itu dia beberapa pertanyaan yang biasa diajukan teman-teman yang ingin mendaftar sebagai calon guru penggerak. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain, tapi karena kalau saya buat dalam satu video aja, kayaknya videonya nanti akan kepanjangan. Dan semoga jawaban-jawaban tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan
para guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, yuk kita daftar program guru penggerak karena saya sudah merasakan sendiri bagaimana program ini membantu saya dalam meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru dan menjadi pemimpin pembelajaran pada sekolah saya. Dan semoga apa yang saya bahas di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semangat! Dan teruslah menjadi pelita harapan pendidikan di Indonesia. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.